Kita rindu kepada Rasulullah SAW yang berhati mulia, yang pemaaf, yang tidak pendendam. Idhabu fa antumut tulaqa la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada pembalasan dendam di sini. Kalau Nabi mau balas dendam waktu pembebasan kota Makkah, selesai itu. Jadi banjir darah. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena risalah Islam ini harus tegak dengan cara-cara yang benar, jauh dari kekerasan, dan tidak boleh, haram hukumnya untuk membunuh nyawa manusia meskipun dia musuh kita sekalipun, kalau mereka sudah tunduk dan menyerah kepada umat Islam. Lihat Nabi masuk ke Madinah, Pak. Nabi masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah. Beliau bukan orang Madinah. Walaupun beliau punya nasab keluarga dari bapaknya, ya, kerabat-kerabat dari ibunya itu ada sebagian orang Madinah, betul. Tapi beliau bukan asli orang Madinah. Beliau kelahiran Makkah, asli suku Quraisy dari Bani Hashim. Beliau itu hijrah ngungsi ke Madinah dan diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Coba lihat apa pidatonya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah bergelombang umat Islam ini dari Makkah ke Madinah hijrah, ya, mereka bergelombang masuk ke Madinah. Mereka merasa aman mencari negeri di mana mereka bisa aman, tenang, tentram, damai untuk menjalankan ajaran Islam, mendirikan sholat dan lain sebagainya, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada intimidasi, tanpa ada penindasan dan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Makkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai pertama kali di Madinah? Coba perhatikan, ya, pidato Nabi SAW ketika beliau tiba pertama kali di Madinah. Nabi kan disambut, ya, Nabi disambut. Beliau naik onta, Abu Bakar yang memegang tali ontanya Rasulullah SAW. Dari kejauhan dua orang ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai bayang-bayangnya masuk ke kota Madinah, disambut gegap gempita. Masyarakat Madinah begitu meluap kegembiraannya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ya. Sampai begitu masyarakat Madinah merindukan kehadiran sosok pemimpin. Kalau kita sedang bicara tentang merindukan kepemimpinan Rasulullah, posisikan kita seperti penduduk Madinah, seperti orang-orang Ansar dan sahabat Nabi kaum Muhajirin yang sudah tiba terlebih dulu di Madinah beberapa bulan sebelum Rasulullah sampai di Madinah. Bagaimana rindunya orang-orang Madinah itu kepada sosok yang namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiba di Madinah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh dengan kewibawaan, tetapi penuh dengan kelembutan. Masuk ke Madinah, pemimpin besar ini tanpa ada pengawalan dan tidak ada parade militer yang menyambutnya. Tidak ada foreder. Halo?
Nggak ada tuh. Nabi datang ke Madinah, terus berbaris sahabat, bawa senjata, ya, bawa pedang, tunjukkan sana kemari, ya, bergaya-gaya. Nggak ada. Nabi datang ke Madinah nggak pakai foreder, nggak pakai diiring-iringan foreder. Depan belakang kagak, kiri kanan lagi kalau bisa. Ini pemimpin besar. Hah? Yang mengawal Nabi itu awan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dan memayungi Rasulullah supaya tidak kena terik matahari. Hanya seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengiringi Rasulullah SAW dan Nabi beserta Abu Bakar masuk ke Madinah tidak dengan pakaian syarat dia sebagai seorang pemimpin. Tidak bawa senjata, tidak menunjukkan kehebatan sebagai seorang pemimpin dunia, tapi beliau masuk begitu disambut dengan gembira oleh masyarakat penduduk Madinah. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dikerubungin orang, disambut gembira sampai tiba untanya berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Nabi kendaraannya unta. Namanya Quswa. Ditarik-tarik nih Quswa ini supaya datang ke rumah sahabat-sahabat Ansor supaya Nabi nginap di sana. Tapi ternyata tidak. Nah, dekat-dekat situ deh. Para sahabat berlomba-lomba untuk narik Nabi, gembolannya Rasulullah supaya mereka itu Nabi ini tinggal di rumahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi menunggu untanya duduk terdiam di satu depan rumah, dan itulah tanda dari Allah. Akhirnya beliau pertama kali direbut, barangnya dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Nabi di atas untanya, ketika unta itu sudah duduk, beliau menyampaikan pidatonya. Apa pidatonya Rasulullah yang pertama? Pidato politik seorang pemimpin, Pak. Pidato politik seorang pemimpin, ya, yang tidak basa-basi, yang berhati mulia, yang penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifatnya Rasulullah di dalam Al-Qur'an, aziz. Orang yang merasa berat kalau ada penderitaannya umat Islam ini, beliau yang pertama kali merasa berat hatinya. Ini sifat pemimpin. Ya. Pemimpin seperti Rasulullah ini sudah jarang kita temui. Apa yang kita derita, apa yang musibah yang kita alami, Rasulullah itu yang pertama merasa iba dan merasa berat dalam hatinya. Harisun alaikum, Rasulullah itu sangat menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian beliau itu punya sifat raufun rahim, lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi sampaikan pidato politiknya ini, tolong dicatat baik-baik. Bagaimana pesan
Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang kita rindukan kehadirannya saat ini. Ayyuhan nas. Ini diriwayatkan oleh seorang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, pendeta Yahudi, tokoh Yahudi di Madinah. Saat itu dia belum masuk Islam, tapi dia sudah kagum dengan Rasulullah. Ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, saya berdesak-desakan dan saya cari tempat yang paling dekat untuk bisa melihat Rasulullah. Lalu aku melihat wajah Rasulullah, wa ra'aituhu ma ra'aituhu biwajhin kadzdzab. Ungkapan pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, aku tidak melihat Nabi Muhammad dengan wajah seorang pendusta. Jadi Nabi Muhammad ini bukan tukang bohong. Halo? Orang Yahudi ngakuin wajahnya Nabi ini bukan wajah pembohong. Jadi pembohong itu bisa dilihat dari mukanya. Hati-hati ya. Ibu-ibu ini paling pintar baca muka suaminya. Dari mana bang? Habis buka WA apa itu? Dilihatin aja sama dia. Walaupun di dapur juga kita buka WA, dia tahu aja dia. Kalau nggak dikasih password, WA-nya nggak dikasih password, waduh, udah diubek-ubek sama dia. Pengalaman. Karena istri Ustadz juga sama, bahkan lebih lagi katanya. Masya Allah. Jadi ibu ini paling tahu anaknya bohong apa enggak, betul? Ini ketahuan nih anak bohong nih. Lagi ngomong begini, oh enggak sesuai nih ya, jawabnya bohong. Tahu. Ya. Ini orang Yahudi bilang wajah Nabi Muhammad bukan wajah pembohong. Dari wajahnya udah nyenengin, wajahnya aja udah memberikan harapan, wajahnya aja sudah memberikan energi. Itulah pemimpin yang kita rindukan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari pemimpin itu lihat dulu mukanya. Ya. Kalau ada wajah pemimpin, calon pemimpin, ada aura-aura tukang bohong dikit, jangan pilih. Betul? Ya. Yang bisa membaca itu orang yang bersih hatinya. Kalau hatinya busuk, kagak bakal bisa. Ya. Sama-sama tukang bohong. Nggak bisa. Kalau lihat semua wajah, oh sama aja semua, sama kayak dia. Ya kan? Maka kata Abdullah bin Salam, dia mencatat, dia meriwayatkan pidatonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin besar yang masuk ke Madinah. Tidak bawa pasukan, tidak bawa tentara, tidak pakai foreder, tidak pakai pengawalan, tidak bangun monumen. Kan banyak pemimpin bikin monumen di mana-mana. Betul? Bikin patung di mana-mana. Bikin tempat di mana-mana. Ada satu negara, ya, negara di sana, di negara Wakanda sana. Di negara lain asing. Kita masuk negara itu dikit-dikit lihat patungnya dia, dikit-dikit lihat fotonya dia. Ada Turki kayak begitu tuh, ada Mustafa Kemal Atatürk, ada Azerbaijan juga begitu sama, Kazakhstan apalagi sama kayak begitu. Pemimpinnya begitu, fotonya di mana-mana, kemudian patungnya di mana-mana. Masya Allah, ingin menunjukkan kebesarannya. Rasulullah enggak.
Apa yang dipesankan oleh Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam bainakum. Nabi itu orang yang senang kedamaian. Nabi itu orang yang suka berdamai, suka perdamaian. Maka sebarkanlah wahai manusia perdamaian, assalam di antara kalian. Afsus salama bainakum. Wasilul arham, yang kedua, sambunglah tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika banyak orang itu sedang tertidur pulas. 4 pesannya Rasulullah. Ini pemimpin hebat. Pidatonya bukan ngancam-ngancam. Pidatonya bukan menakut-nakuti. Pidatonya tidak untuk mencari musuh. Pidato Nabi menyebarkan pertama kalimat perdamaian, afsus salam. Yang kedua, minta kepada kita, ke rakyatnya, umatnya untuk apa? Menjalin hubungan silaturahim, eratkan persaudaraan. Insya Allah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Ingatkan rakyat kita semuanya, at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang membutuhkan. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup di dunia ini butuh orang miskin, ya. Orang kaya butuh orang miskin. Kalau nggak butuh orang miskin, nggak bisa hidup tuh orang kaya. Halo, ya. Orang kaya nggak bisa kaya kalau nggak ada orang miskin. Siapa yang jadi pembantu di rumahnya? Siapa yang jadi babysitter di rumahnya? Siapa yang jadi tukang kebun di rumahnya? Siapa yang jadi tukang ngepel di rumahnya kalau bukan orang miskin? Betul. Siapa yang jadi tukang masak di rumahnya kalau bukan orang miskin? Kalau orang miskin ini semua resign keluar dari rumahnya, dia nggak bakal bisa hidup. Siapa orang kaya yang bisa hidup? Perusahaannya kalau tidak diisi oleh orang-orang yang butuh pekerjaan. Maka orang kaya ini bisa hidup karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita saling membutuhkan. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Maka itu kita jangan lupakan orang-orang miskin. Satu, nilai perdamaian. Inilah pemimpin yang sejati. Jangan cari musuh, jangan cari lawan. Sebarkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, insya Allah. Bapak-bapak, kita semua ini perlu nggak? Perlu polisi nggak? Perlu polisi, Pak. Penting itu polisi. Jangan dimusuhi. Betul? Insya Allah. Kalau polisi dimusuhi nanti, kalau kita kecurian rumah kita, barang kita mau lapor siapa? Ya. Ada penipuan online, kita mau lapor siapa? Ya, kemarin ada yang katanya kehilangan beli iPhone 14 39 juta. Dibawa lari, dibawa kabur. Ya, beli online. Lapor siapa? Polisi. Kalau nggak ada polisi susah. Jangan kita musuhi polisi. Kalaupun ada yang salah, kita ingatkan, kita koreksi. Kita kasih nasihat, kita kasih masukan. Insya. Tapi musuhi, nggak boleh, haram. Jangan. Karena untuk menjaga kedamaian, ketertiban
masyarakat kita perlu ada yang namanya perangkat aparat keamanan dan aparat hukum. Maka jagalah situasi di tengah-tengah masyarakat kita ini secara kondusif. Rakyat jangan musuhi polisi, polisi juga jangan musuhi rakyat, apalagi musuhi ulama. Kita harus bekerja sama menjaga negara dan bangsa ini agar kita semuanya berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita jaga kedamaian. Afsus salam. Bukan hanya sekedar assalamualaikum. Assalamualaikum tapi hati dengki. Assalamualaikum tapi hati kita jahat sama orang. Assalamualaikum di bibir tapi kita melengos, habis itu di belakang melengos ngomongin. Semuanya diomongin. Assalamualaikum. Terus di belakang, aduh dandanannya menor amat. Emasnya, jilbabnya, diomongin semua. Warnanya kagak serasi kayaknya itu. Diomongin jilbab dari atas, dari kepala sampai ke bawah. Sampai kos kakinya juga dilihatin, diperhatiin. Ini bukan orang Islam. Orang Islam itu betul-betul kedamaian. Apa yang diucapkan assalamualaikum memberikan kedamaian kepada orang yang diucapkan dan dibalas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada dengki, dendam, ghil di dalam hati orang-orang beriman. Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang dicabut rasa dengki dan ghil di dalam hatinya, hasud di dalam hatinya. Jadi orang yang suka mendendam, orang yang suka mendengki, dibawa sampai mati dengkinya, kira-kira masuk surga enggak? Surga enggak mau terima. Karena yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang hatinya bersih. Insya. Jadi sekali lagi assalamualaikum. Ya, kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan kawan, ketemu dengan anak, keluarga, kita betul-betul ucapkan dari hati kita yang bersih. Amin ya rabbal. Yang kedua, silaturahim. Anak bangsa ini kita semuanya harus menjalin silaturahim. Jaga persaudaraan. Ini mau musim politik. 2022 akhir ini mesin udah panas. Mesin apa? Media sosial udah panas. Ya. Televisi udah panas. Nasdem udah mencalonkan. Nah, televisinya yang dulu kita sering sebut apa ya? Metro. Dulu suka diejek-ejek ya. Suka diolok-olok tuh TV. Katanya Metro tipu. Sekarang jadi udah enggak lagi dah, insyaallah. Ini kenapa? Dari tahun 2016, 2017, 2019 ribut terus karena kita enggak punya rasa persaudaraan yang benar. Pilihan politik boleh beda. Satu keluarga pilihan politiknya, pilpresnya beda, boleh. Jangan dendam. Jangan putus silaturahim. Ini heran saya. Milih tahun 2019, milih si A, milih si B, ampe dibelain mati-matian, ampe dibelain, dibilang kadrun, dibilang cebong, dibilang kampret, ampe nggak pakai nggak ngucap salam kalau ketemu. Coba bayangin. Ya. Bahkan akhirnya masuk jadi menteri juga.
Udah begitu kagak mau bersatu lagi. Luar biasa. Maka hati-hati ya dari para provokator dan para pengadu domba. Makanya kita bermohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka hasad, yang suka melemparkan fitnah di tengah-tengah tubuh bangsa dan di tengah-tengah tubuh umat ini, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Lelah bangsa ini terbelah, kita ingin bersatu. Kita ingin baik, kita ingin menatap ke depan, kita ingin menjaga tali persaudaraan di antara umat Islam. Umat Islam terbelah pilihan politiknya. Mudah-mudahan besok enggak kayak gitu lagi. Amin. Ya Rabbal. Silahkan yang mau milih A, silakan milih B, silakan milih C. Emang yang paling bagus itu kalau calon pasangan pilpres itu lebih dari 2 biar kagak bentrok-bentrokan. Kalau 2 itu emang terbelahnya jadi 2. Tapi kalau dipecah jadi 3, jadi 4 itu bagus. Biar mengurangi tensi kita untuk marah, kita untuk dendam, kita untuk saling sikut. Jangan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita doakan bangsa ini semakin dewasa, umat Islam tetap solid, tetap menjaga tali silaturahim dan persaudaraannya. Insya Allah jaga silaturahim. Yang ketiga, at'imut ta'am, kasih makan orang-orang. Ya. Orang-orang yang membutuhkan kasih makan. Ingat kita ini hidup di dunia sebentar, harta yang kita miliki gak dibawa mati. Ya. Yang jadi pakaian gak bisa bawa mati. Yang jadi makanan, yang jadi aset rumah, tanah, mobil gak bisa dibawa mati. Yang jadi harta emas, berlian, kurs mata asing dan lain sebagainya gak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bapak ibu senang sama hartanya, senang gak sama hartanya? Saya mau tanya, senang? Senang sama rumahnya? Senang sama tanahnya? Senang sama emasnya? Kalau memang bapak ibu senang sama harta dan harta itu mau bapak ibu bawa mati, sedekahkan, infakkan harta itu di jalan Allah. Karena itu yang akan bisa kita bawa mati. Insya Allah. Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, itu yang kekal abadi, yang bisa kita bawa mati. Di antaranya dengan kita banyak sedekah. Sedekah apa? Pangan, makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Sekarang banyak saudara-saudara kita tertimpa musibah, banjir, longsor dan lain sebagainya. Ya, sampai ke depan, ya ingat Indonesia ini Allah takdirkan berada di kawasan Ring of Fire, cincin berapi. Gunung berapinya itu banyak. Dari ujung Sumatera sampai Pulau Jawa sampai Bali. Itu Ring of Fire. Maka kita harus siap-siap untuk apa? Untuk mengantisipasi setiap bencana alam. Dan kita harus siapkan harta kita untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ingat hubungan kita dengan Allah. Shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang lagi pada tidur. Insya kalau kita punya kekuatan silaturahim,
kita punya kekuatan perdamaian, kita punya kekuatan persatuan, kita punya kekuatan solidaritas kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan kita punya kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dibimbing dan ditolong oleh Allah. Umat Islam ini akan maju, umat Islam ini akan berjaya, negeri kita ini akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap mengamalkan 4 pesan Nabi? Siap mengamalkan 4 pesan Nabi ini? Pemimpin yang kita rindukan? Insya Allah. Kalau kita ingin pemimpin kita seperti Rasulullah, seperti akhlaknya seperti Rasulullah, perangainya, perilakunya seperti Rasulullah, amalkan 4 pesan Nabi SAW. Insya Allah akan ada calon-calon pemimpin yang memiliki sifat kasih sayang seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pemimpin itu cermin daripada kita. Pemimpin itu cermin rakyat. Kalau rakyatnya bangor, tahu bangor, rakyatnya bandel, rakyatnya nakal, rakyatnya nggak bisa diatur, pemimpinnya yang lahir juga bakal seperti itu. Tapi kalau rakyatnya suka berdamaian, rakyatnya suka persaudaraan, rakyatnya suka menolong orang miskin, rakyatnya suka bangun malam sholat tahajud ketika orang-orang banyak yang tidur, tengah malam dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa suami saya, istri saya. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang riayah, pemimpin yang bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Ya Allah, berikanlah, mudahkanlah, insya Allah doa kita di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya pesan daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, dalam rangka kita merindukan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Dan ingat pesan 4 yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi PR buat kita, jaga sholat malam kita, jaga silaturahim kita, jaga persaudaraan kita, kemudian apa? Jaga niat kita untuk terus berinfak di jalan Allah, membantu fakir miskin. Insya Allah. PR yang 4 ini jangan lupa. Nanti tahun depan kita evaluasi. Amin ya rabbal. Kita ketemu lagi di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya maulana ya mahmud ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma barikna wal muslimin, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na.
nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum